Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi di hari ini di keadaan yang sehat ini dalam pembelajaran yang baru kali ini. Ibu harap kalian sekarang dalam keadaan sehat yang baik-baik sehingga mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa untuk mendapat kelancaran dan pemahaman dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas tentang akidah Islam, dimulai dari apa itu akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, apa saja, kemudian terakhir yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan itu apa. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah, yaitu dari sifat wajib dan sifat mustahil. Apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib dan apa sih yang dimaksud dengan sifat mustahil? Sifat wajib Allah yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu memang dimiliki oleh Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemudian sifat mustahil dari Allah itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil Allah. Apa saja itu? Biasanya kita sering mengucapkan, misalnya dibuat ini 20 sifat wajib Allah ini biasanya sering dibuat pujian ketika di musola atau di masjid-masjid. Seperti ini. Wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iroda ilmu hayan sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basirun mutakalimana. Seperti itu nada kalau misalnya dibuat untuk pujian-pujian di musola atau di masjid. Nah, kita akan bahas sekarang itu sifat wajib beserta sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sifat wujud. Sifat wujud Allah ini berarti itu ada. Nah, maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala itu ada dibuktikan dengan apa? Dengan adanya dunia ini, dengan adanya alam semesta ini. Kalau misalnya tidak ada, berarti ya kita tidak ada, alam semesta ini tidak ada. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya baju yang kita pakai sehari-hari ini tidak akan ada kalau tidak ada penjahit, seperti itu. Kemudian misalnya yang lain lagi itu meja itu tidak akan ada kalau tidak ada dibuat oleh Pak Tukang. Nah, seperti itu. Kemudian sifat mustahil dari Allah ini yaitu ada atau Adam. Sifat mustahil dari Allah ini yaitu Adam, artinya tidak ada. Seperti kemudian yang kedua yaitu kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Nah, Allah itu terdahulu, jadi sebelum seperti tadi, jadi dunia ini ada karena Allah telah membuatnya. Jadi kan Allah itu bersifat terdahulu dan tidak pernah dan tidak akan pernah musnah, seperti itu. Kemudian sifat mustahil dari Allah yaitu
hudud, yaitu yaitu hudud yang artinya baru atau diperbarui. Allah itu bukan apa ya, seperti misalnya kalau dalam kehidupan sehari itu seperti tumbuhan mati kita tanam yang baru, tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat bako yang artinya berbeda dengan makhluk lainnya. Yaitu bako yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptanya, berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya di alam semesta ini. Jadi Allah itu tidak ada duanya dan tidak akan rusak atau mati. Allah itu akan kekal selamanya. Kemudian sifat mustahil dari bako ini yaitu artinya fana atau rusak. Jadi Allah tidak akan rusak sama sekali. Kemudian yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Bedanya apa dengan yang di atas? Kalau misalnya yang keempat ini itu sifatnya Allah itu tidak memiliki sifat seperti para makhluknya. Misalnya eh, kalau kita setiap hari itu kita bisa tidur, makan, kemudian mandi dan lain sebagainya. Nah, Allah itu tidak seperti itu dan berbeda daripada kita. Kemudian sifat mustahil dari sifat ini yaitu mumasalatu lil hawadisi yang artinya serupa dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk di alam semesta ini. Kemudian yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta dan maha kuasa tidak membutuhkan sandaran, tidak memerlukan bantuan dari kekuatan yang lain. Tidak seperti misalnya kalau manusia seperti kita kan membutuhkan bantuan orang lain, karena kan manusia kan makhluk sosial, jadi kan membutuhkan bantuan dari orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan bantuan apapun, tidak memerlukan bantuan apapun pada orang lain karena Allah mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri, seperti itu. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya ya. Kemudian sifat mustahil dari ini adalah sifat wajib ini ihtiyaju li ghairihi, artinya butuh kepada orang lain. Kemudian yang keenam yaitu sifat wajib yang wahdaniyah esa. Manusia itu dituntut untuk meyakini bahwa Allah itu bahwa wujud Allah itu satu, dan tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang menyerupainya, menyerupai dari segi apapun. Nah itu kita tidak dan Allah itu tidak seperti itu, tidak berbilang, tidak memiliki satu dua tiga, itu tidak. Allah itu Allah itu satu dan tidak ada yang menandinginya di alam semesta ini. Seperti apa ya, seperti Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Berarti Allah itu satu dan tidak diperanakan. Kemudian sifat mustahil dari sifat wahdaniyah ini yaitu ta'adud, artinya berbilang. Allah itu tidak terbilang satu, dua, tiga, empat dan seterusnya, itu tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu kudrot, artinya kuasa. Allah itu eh, manusia dapat berkuasa tetapi kuasaan terbatas. Misalnya apa itu kan, kalau kita kan terbatas kekuasaannya, misalnya kita itu eh, pintar menggambar, kita apa ya, bisa menggambar apapun, tapi kita misalnya tidak bisa apa itu, bisa menggambar tapi tidak bisa yang lain, misalnya yang tidak bisa menjahit, tidak bisa eh, apa gitu yang lain. Sedangkan Allah itu eh,
tidak terbatas kuasa, jadi memiliki kuasa apapun di alam semesta ini. Dan manusia, kalau misalkan manusia itu tidak akan dapat mempertahankan dirinya tapi hidup, Allah akan bisa mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Misalnya, kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan bisa mendapat rezeki atau uang untuk dapat membeli makanan. Sedangkan Allah itu tidak seperti itu. Kebalikannya dari itu. Kemudian sifat mustahil dari kudrat ini yaitu ajizun, lemah. Allah itu tidak lemah, Allah itu kuat. Kemudian yang ke-8 yaitu irodah, artinya berkehendak. Eh, jadi manusia, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Nah, misalnya Allah sudah me, sudah berkehendak untuk ini, jadi kita tidak bisa menolak. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu mati. Nah, kita tidak bisa menawar mati itu sendiri. Oh, saya mati besok, saya mati bulan depan dan seterusnya. Nah, itu kita tidak bisa menolak itu. Kalau misalnya ditakdirkan hari itu, ya hari itu. Seperti itu, kita tidak bisa menolak apapun atas kehendak Allah tersebut. Dan eh, sifat itu kan tidak bisa dimiliki oleh manusia. Kalau manusia kan bisa ditawar, seperti berbelanja di pasar, tawar penawar. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, dari sifat ini mustahilnya itu dari sifat irodah ini terdapat sifat mustahil. Nah, sifat mustahilnya itu terpaksa. Jadi Allah itu melakukan semuanya itu tidak dengan terpaksa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmun, artinya mengetahui. Jadi Allah itu sebagai pencipta alam semesta ini mengetahui semua apa yang kita lakukan, semua yang kita perbuat itu Allah mengetahuinya. Dan kemudian Allah itu mengetahui semua ini dan tidak ada yang tidak diketahuinya. Beda kalau misalnya kita, kadang kan kita tidak mengetahui apapun seperti itu. Kemudian sifat mustahil dari ilmu ini yaitu jahlun, artinya bodoh. Kemudian yang ke-10 yaitu hayat, artinya hidup. Kemudian maksudnya itu apa? Seluruh makhluk di alam semesta ini akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan kekal selamanya. Allah itu akan terus hidup kekal abadi selamanya, tidak seperti kita. Itu. Kemudian seperti alam semesta inilah, mesti alam semesta ini pasti akan ada masanya untuk hilang seperti itu. Kemudian sifat mustahil dari hayat ini yaitu mautun, mati. Dan maksudnya mautun, mati itu tidak akan kekal abadi. Kemudian yang ke-11 yaitu sama, artinya mendengar. Allah itu eh, tidak ada satupun yang tidak dapat didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mendengar apapun, misalnya kita memohon apa, kita ingin meminta apa, dan dalam berdoa misalnya kita berdoa ingin minta apa gitu, itu Allah mendengar apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan seperti itu. Kemudian mustahil dari sifat sama itu sumun, artinya tuli. Allah itu tidak mungkin tidak mendengar semua doa-doa kita. Kalau misalnya permintaan kita atau permohonan kita itu tidak dikabulkan, yakinlah permohonan itu akan dikabulkan suatu saat nanti atau akan diganti yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang ke-12 yaitu basor, artinya melihat.
Allah itu akan apa ya, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Jadi Allah itu melihat semua apapun aktivitas, apapun yang kita lakukan di alam semesta ini, semua itu apa ya, semua semua perlakuan kita, semua makhluk di alam semesta ini Allah melihatnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang jatuh misalnya apa, itu Allah melihat semua itu, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mustahil dari basor ini yaitu umyun, artinya buta. Allah tidak mungkin tidak melihat, Allah tidak mungkin ya tidak melihat semua apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah selalu melihatnya. Dan sifat umyun ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam yaitu berfirman. Eh, Allah itu selalu Allah itu kalam itu berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, berbicaranya Allah itu tidak seperti kita langsung berbicara seperti ini, berbicara seperti kepada teman, berbicara kepada siapa. Nah, tidak seperti itu. Eh, berbeda dengan kita. Allah itu berbicara melalui firman ataupun dengan wahyu. Misalnya seperti apa itu? Dalam Quran surat An-Nisa itu Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman, artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Maksudnya berbicara dengan Musa secara langsung itu Allah itu berbicara melalui firman-Nya seperti itu. Kalau misalnya Nabi Muhammad kan itu berfirman Iqra melalui apa, bisa melalui perantara dan melalui wahyunya seperti itu. Kemudian 14 yaitu Qodiron yang maha kuasa, sifat mustahilnya itu ajizan ya, artinya yang lemah. Kemudian maksudnya itu sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sifat wajib muridan yang artinya maha kehendak, sifat mustahilnya yaitu mukrohah yang artinya terpaksa. Kemudian sifat aliman itu mengetahui, yang maha mengetahui, sedangkan sifat mustahilnya yaitu jahilan yang bodoh. Kemudian yang ke-16 yaitu hayan yang berarti yang maha hidup. Kemudian sifat mustahilnya yaitu mayitan yang berarti yang memiliki arti yang mati. Kemudian yang ke selanjutnya sami'an yang memiliki arti mendengar. Kemudian sifat mustahilnya itu yang as-samu yang artinya tuli. Jadi sesungguhnya Allah itu maha mendengar atas segala sesuatu. Seperti itu. Kemudian basiron yang artinya maha melihat, dan sifat mustahilnya itu amma yang tuli, yang buta. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu mutakaliman yang berarti yang maha berfirman, dan sifat wajibnya itu abkam yaitu yang bisu. Nah, seperti itu untuk materi hari ini sampai di sini saja, sampai mengenal 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.